Oke? Oke. Kalau kamu sendiri Kak Roma, bagaimana cara menjaga atau mengontrol energi hari-hari? Saya akan selalu melakukan hal yang membuat saya bahagia. What you do? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sukai? Apa yang bikin kamu bahagia? Kamu suka hiking? Just go. Manusia tuh kebanyakan miskinnya tuh gara-gara terlalu banyak mikir, Kak JJ. Kadang-kadang iya sih Kak, suka ketahan sama pikiran sendiri. Betul, ada 3 hal yang selalu mereka lakukan. Banyak berpikir, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak menyalahkan. Never do that. Otak kita ini guys terbatas. Otak kita itu cuma bisa berpikir satu aja, nggak bisa dua. Oke, kalau kamu yakin, yakin. Kalau kamu fokus, itu selaras sama keyakinan. Tapi kalau kamu ragu nih ya, kalau kamu nggak yakin, kamu ragu-ragu, kamu kayak stres, overthinking, anxiety, maka otak kamu ke arah situ, nggak bisa ke arah fokus. Ingat, sedangkan law of attraction itu adalah tentang fokus. Apa yang kamu fokuskan? Otak kita tidak bisa menyambi 2 hal. Dia hanya bisa nyambi 1 hal, Kak JJ. Itu adalah menjaga energi. Makanya saya bilang perbanyak kebahagiaannya. Cari tahu. Oke. Jangan-jangan ini PR juga sih Papers. Jangan-jangan kamu pun masih kalau ditanya apa yang membuat kamu happy, kamu masih mikir lagi. Iya, masih ngangengong. Apa ya? Tapi kalau ditanya apa yang bikin ibu kamu bahagia? Wah, tahu dia jawabannya. Apa yang bikin istri kamu bahagia? Wah, suami kamu bahagia, anak kamu bahagia, pasti kamu tahu jawabannya. Iya sih Kak, kadang-kadang tuh kalau ngomongin orang lain ya, Betul. lebih cepat gitu. Begitu juga dengan memaafkan, memaklumi. Betul. Orang lain ya udah. Tapi kalau menyangkut diri sendiri, kenapa ya Kak? Susah sekali. Padahal diri kita yang paling utama. Iya. Padahal semuanya dimulai dari diri kita. Cinta terbesar itu harus dimulai dari diri kita nih. Kalau nggak gimana kita memberikan cinta kepada orang lain? Kita aja nggak bisa memberikan cinta kepada diri kita sendiri. Nanti law of mirror-nya kena, Kak JJ. Oke. Kayak gitu. Baik. Sekarang tuh juga ada istilah toxic energi Kak. Saya baru tahu itu. Menurut kamu toxic energi ini beneran real atau ini cuma label aja supaya kita itu menghindar, gampang untuk menghindari orang? Oh, I see. Itu nyata kok. Energi itu menular. Kalau misalnya kamu merasakan memang tidak cocok, ini tergantung Kak JJ sebenarnya. Ini saya runtut ya Kak JJ ya. Jadi biar jangan ada salah paham. Ketika kita melakukan perubahan guys, kita mulai membaca buku, kita mulai afirmasi, kita mulai melakukan hal-hal yang positif, energi kita akan berubah. Tempat yang dahulunya nyaman menjadi tidak nyaman. Tempat yang dahulunya kita bisa kayak gini nih, setelah kita berubah energinya, itu akan mulai renggang. Kayak gitu. Dan itu menyakitkan. Yes it is. Yes it is. Karena Allah memberi kamu bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Setelahnya kamu harus mengupgrade orang-orang di sekitar kamu. Itulah kenapa kalau kita mengupgrade diri, tantangan yang paling pertama adalah perpisahan. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini membuatkan afirmasi siapapun yang berada di samping kita mengikuti perubahan yang kita lakukan. Jangan lupakan mendoakan orang yang di samping kamu agar mereka sama-sama melangkah bersama kamu beriringan. Karena energi itu menular, itu betul. Apakah ada toxic energi? Yes. Kalau misalnya kita fokus ke daerah perkantoran gitu ya, karena memang yang paling banyak. Jadi lingkungan, perumahan kayak gitu, dan kantor, yes it is. Lakukan afirmasi kalau misalnya kamu, bukan afirmasi aja, manifesting kalau kamu nggak bisa pindah saat ini juga dengan lingkungan kantor kamu kayak gitu. Lakukan manifestasi. Kamu tulis ya, kamu mau kemana, cari tahu di mana kantor yang lingkungannya nggak toksik, yang ada jenjang karirnya. Cari tahu berapa gaji yang kamu mau kayak gitu, pekerjaannya seperti apa, kamu mau lingkungannya seperti apa, itu memang harus detail Kak. Lalu ketika kamu keluar, kamu harus percaya bahwa kamu bisa keluar dari situ dan dapat pekerjaan. Ada orang, dia melakukan manifestasi, terus tiba-tiba dia keluar, tapi dia nggak percaya dia bakalan dapat. Itu kan aneh gitu loh. Nah kalau misalnya untuk yang daerah keluarga kayak gitu ya kayak, manifestasi aja. Mudah-mudahan aku bisa keluar negeri, mudah-mudahan aku bisa kuliah di luar kota, mudah-mudahan aku bisa dapat pekerjaan di luar kota kayak gitu. Kamu lakukan manifestasi kayak gitu. Tidak masalah kok Kak untuk menghindari, kalau menurut saya. Karena energi itu kan perlu dijaga ya. Ibaratnya kayak gini deh Kak JJ. Kakak mau gak berlama-lama sama orang yang kakak gak suka? Yang membuat kakak merasa gak nyaman.
Kalau bisa sih enggak ya. Tuh, berarti nyata ya. Kita bukan beralasan tidak mau dekat sama dia, hanya saja memang tujuan kita berbeda. Tujuan kita itu untuk menyelaraskan kita dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan dia ingin frekuensinya rendah. Kayak gitu Kak JJ. Jadi saya pun dari sekarang kalau misalnya nih, bahkan tiket untuk masuk ke seminar saya itu menyaring energi. Oh iya? Yes, it is. Gimana cara kerjanya tuh Kak? Dengan itu, pembayaran tiket Kak JJ. Orang-orang yang datang ke seminar itu kan beli tiket ya. Pasti ketika beli tiket, ada yang sampai ngomong kayak gini, Kak Roma, tunggu saya akan beli. Saya akan datang dan saya akan berjumpa dengan kakak. Ada orang kayak gitu. Dan ada satu lagi, Kak mahal banget sih, makin kaya lah kakak, kayak gitu. Dia nggak tahu sewa hotelnya berapa. Padahal itu bukan di uangnya, tapi orang-orang apakah pikirannya tetap positif ketika dia memberi? Ketika dia memberi tiket, itu uangnya kemana-mana loh Kak. Pertama, pergi ke hotel. Hotel itu kan punya para pegawai yang butuh untuk digaji. Catering, chef, butuh digaji. Itu kan jatuhnya lebih kepada sedekah. Jadi uangnya berputar. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ikut seminar saya itu Kak JJ, itu setiap orang alhamdulillah mensedekahkan beras saya buat. Karena menurut saya keberhasilan saya tidak lepas dari doa-doa orang yang ada di sekitaran saya. Karena dulu saya sangat-sangat sulit untuk makan. Jadi saya berharap ketika saya naik ke atas memiliki dampak kepada orang-orang yang banyak. Nah, untung kita bahas itu Kak JJ. Guys, selain mencari kebahagiaan kamu, carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Karena semesta ini akan menaikkan dengan cepat orang yang memiliki nilai untuk orang banyak. Kuncinya di situ Kak JJ. Aku setuju. What you can give to other people. Misalnya nih kayak Kak JJ. Kak JJ memberikan ilmu banyak kepada orang lain, mengundang orang-orang untuk menyebarkan ilmu lebih luas lagi. Ini manfaat. Ini manfaat. Inilah yang saya maksud manfaat Kak JJ. Dan orang-orang seperti ini akan naik jauh lebih cepat. Amin. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu ilmu cheat, yes it is. It is. Oke. Nyambung ke toxic energi tadi Kak. Nyambung. Kita mungkin pada saat ini seperti yang kakak bilang tadi kan energi itu berputar ya. Ya. Kita bisa menghindari tapi juga jangan memblok orang itu kali ya. Jadi mungkin pada saat itu kita tidak cocok, kita tidak selaras. Tapi tidak menutup kemungkinan juga siapa tahu di kemudian hari kita bisa cocok. Karena energinya bergerak. Karena ada loh Kak, ketika kita berteman dengan seseorang, ketika kita membicarakan impian, kita dikatain flexing. Kita bicarain tentang pekerjaan kita dibilang flexing. Apapun yang kita bicarakan, semuanya flexing. Nah ini kan energinya belum nyambung nih. Nanti ketika mereka sudah bertumbuh ya, dan ketemu lagi sama kita, dan ketika kita berbicara sudah nyambung lagi, itu energinya udah mulai berbaur. Benar, seperti yang kata Kak JJ, mungkin sekarang tidak selaras, mungkin esok hari bisa selaras kalau orang yang mau belajar.